Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Afnisa Putri dari kelas 2183B, Prodi Sistem Informasi UIN Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan membuat sebuah aplikasi sederhana mengenai manajemen donor darah. Tugas ini saya buat untuk memenuhi proyek UAS mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Baiklah, langsung saja kita buka aplikasi NetBeans-nya. Baiklah, di sini kita akan membuat file project baru terlebih dahulu, yaitu dengan mengklik New Project. Kemudian di sini kita pilih Java Application. Setelah itu kita klik Next. Lalu kita akan memberi nama file project baru ini. Di sini saya akan memberi nama dengan format nama saya, kemudian underscore name, underscore uas, underscore pbo. Nah, untuk bagian penyimpanan file project ini saya pilih di local D. Selanjutnya kita klik finish jika sudah. Nah, file baru tersebut sudah berhasil terbuat. Mari kita cek di local D apakah foldernya sudah ada. Nah, dapat kita lihat folder yang file project baru tadi sudah ada di local D. Kemudian kita kembali lagi ke aplikasi NetBeans. Di sini saya ingin menambahkan beberapa item pada tag library. Kita klik kanan, kemudian pilih Add Library. Di sini saya akan inputkan yang pertama, yaitu Absolute Layout. Kemudian setelah itu kita pilih Add Jar, lalu kita pilih Data Glass yang versi 10. Kemudian kita klik Open. Setelah itu kita tambahkan lagi, klik kanan, kemudian Add Jar, lalu kita tambahkan MySQL Connector Java. Kemudian yang terakhir kita tambahkan G-Calendar yang versi 1.33. Oke, baiklah, sudah berhasil kita tambahkan. Baiklah, langkah selanjutnya yaitu mengaktifkan exam pp-nya terlebih dahulu. Di sini kita cari terlebih dahulu exam pp-nya. Kemudian kita buka. Di sini kita klik Start pada modul Apache dan MySQL-nya. Setelah aktif, kita buka Chrome. Lalu kita ketikkan localhost phpMyAdmin. Baiklah, kita sekarang sudah masuk di dalam localhost. Di sini kita akan membuat sebuah database baru dengan mengklik menu New. Selanjutnya pada bagian ini kita akan menamai database baru kita. Untuk penamaan database-nya saya menggunakan format nama underscore name underscore uas. Setelah selesai kita klik Create. Maka database baru kita berhasil dibuat. Selanjutnya kita akan membuat tabel baru pada database yang telah kita buat tadi, yaitu tabel login. Untuk tabel login kita hanya membutuhkan 2 kolom saja.
Setelah itu kita klik create, maka akan muncul tampilan seperti ini. Untuk kolom yang pertama, kita isi dengan nama username. Kemudian tipe datanya kita pilih varchar. Untuk value-nya kita berikan 50 karakter. Kolom kedua kita isi dengan password. Untuk tipe datanya sama, kita gunakan varchar, dan nilainya kita berikan 10 karakter. Setelah selesai, kemudian kita klik save untuk menyimpan tabelnya. Nah, ini merupakan struktur dari tabel login yang telah kita buat tadi. Selanjutnya kita klik insert untuk menambahkan nilai pada value tabel login. Untuk username kita ketikkan admin, lalu untuk password kita ketikkan 12345, kemudian kita klik go. Nilai yang kita inputkan tadi akan muncul di dalam tabel ini. Kita kembali lagi ke aplikasi Win. Selanjutnya kita akan membuatkan koneksi antara database dengan codingannya. Dengan klik kanan, kemudian pilih new, kemudian pilih Java class. Untuk nama kelasnya di sini kita isikan dengan koneksi_db. Setelah itu kita klik finish. Kemudian kita buka. Pertama kita tambahkan terlebih dulu sintak java import .sql.driverManager. Setelah itu kita tambahkan import javax.swing.jOptionPlan. Ini untuk menampilkan beberapa pesan atau konfirmasi. Baiklah, selanjutnya untuk bagian public class koneksi DB-nya kita ketikkan public static com.mysql.jdbc.connection_con. Ini digunakan untuk mengkoneksikan database kita. Selanjutnya kita ketikkan public static void open connection untuk membuka koneksinya ke database. Selanjutnya kita tambahkan statement try catch. Di dalamnya kita buat terlebih dahulu for main class-nya dengan menghubungkan dengan URL MySQL yang telah kita buat tadi. Baru setelah itu kita tambahkan URL dari database MySQL kita tadi, sesuaikan dengan nama database yang telah kita buat tadi. Kemudian kita ketikkan con untuk mengkoneksikan MySQL database penyimpanan dengan memanggil koneksinya, yaitu berupa user dan password. Untuk user kita ketikkan root saja, kemudian untuk password kita kosongkan. Namun apabila usernya sudah pernah dibuat, maka masukkan nama user yang pernah dibuat dan password yang sudah pernah dibuat. Kemudian untuk bagian catch-nya kita tambahkan
syntax class not found exception A. Kemudian catch java.sql exception A. Kemudian kita akan menambahkan sebuah pesan konfirmasi menggunakan GActionPay, di mana parent komponennya itu null dan isi pesannya itu bisa kita tuliskan yaitu tidak ada koneksi atau tidak bisa terkoneksi. Baiklah, selanjutnya kita ketikkan public static com.mysql.gdbc.connection.getConnection. Kemudian setelah itu kita ketikkan return con untuk mengembalikan koneksi database-nya. Baiklah, setelah itu jangan lupa kita Ctrl save. Selanjutnya kita akan mendesain form loginnya. Klik kanan pada default package, pilih new, kemudian pilih gframe form. Untuk nama gframe formnya kita buat form underscore login. Kemudian jika sudah, kita klik finish. Untuk gframe-nya jangan lupa kita set layout-nya dulu menjadi absolute layout agar saat kita mendesain nanti mudah untuk diatur tata letaknya. Baiklah, mari kita mendesainnya. Pertama kita pilih label, kemudian labelnya kita ganti menjadi form login. Kemudian kita atur di bagian properti, kita ganti fontnya, kemudian kita bold, lalu kita pilih ukuran 24, lalu kita rapikan. Kemudian kita tambah lagi label, kita ubah lagi dengan nama username. Satunya lagi kita ubah menjadi password. Kemudian kita setting lagi ukurannya. Selanjutnya kita pilih text field. Kemudian kita rapikan. Yang terakhir yaitu button. Untuk tombol loginnya kita ganti jadi login, kemudian kita ubah fontnya, kita perbesar, kemudian jangan lupa setiap text field dan buttonnya kita ganti nama variabelnya. Untuk text field username kita buat txt username, untuk password bikin txt password, dan untuk button login kita bikin btn_login. Selanjutnya kita akan membuat sebuah package baru yaitu package image. Pada search package kita klik kanan, kemudian pilih new. Setelah itu kita pilih Java package.
Kemudian kita beri nama package yang barunya ini dengan nama image. Setelah itu kita klik finish. Nah, package image-nya sudah tampil di bagian ini. Coba kita buka di bagian foldernya. Kita pilih SGR. Nah, sudah ada folder image-nya. Namun di dalam folder ini masih kosong. Oleh karena itu kita perlu mengkopikan gambar atau icon-icon yang kita perlukan ke dalam folder image tadi. Ini merupakan beberapa contoh gambar yang akan saya gunakan untuk desain formnya. Nah, di sini kita sudah punya beberapa gambarnya. Ini kita kembali lagi pada Netlink. Menambahkan gambarnya, kita pilih label, kemudian klik kanan properti, kemudian pilih icon, lalu kita select gambarnya, kemudian kita rapikan. Setelah ini kita klik search untuk mulai melakukan pengkodingan pada form login. Pertama, kita inputkan dulu beberapa sintak import Java seperti berikut ini. Setelah itu di bawah init komponen kita tambahkan sintak koneksi db untuk membuka koneksinya. Setelah itu kita kembali lagi ke desain, kemudian untuk tombol login kita klik kanan, kemudian pilih event, action, performance. Di sini kita
mulai codingkan lagi untuk tombol loginnya dengan statement try catch. Kemudian kita ketikkan statement buka kurung statement, kemudian koneksi underscore db dot get connection dot create statement. Kemudian kita ketikkan result set, resultnya yaitu statement dot execute query select from login, di mana username diambil dari SQL username. Sintak ini digunakan apabila kita memasukkan password yang benar, maka output yang akan keluar yaitu kita akan langsung terhubung pada form utama. Namun jika password yang diinputkan salah, maka akan menampilkan pesan password salah dengan sintak keyOptionPen.show message dialog. Namun, jika username-nya juga salah, maka akan memunculkan pesan user tidak ditemukan. Pesan ini menggunakan sintak keyOptionPen.show message pen.
package, exception A, di mana sintak ini akan memunculkan sebuah pesan yang berisi koneksi gagal menggunakan sintak the absent pen that show message yellow. Pesan ini muncul jika kita tidak terkoneksi dengan database-nya. Di bagian ini masih terdapat error karena form utamanya belum kita buat. Setelah kita buat dahulu form utamanya dengan klik kanan di default package, kemudian pilih new, lalu kita pilih gframe form. Kita beri nama form underscore utama. Setelah itu kita klik finish, kemudian kita kembali lagi pada form login. Nah, pada bagian ini terdapat error karena sini seharusnya java.sql bukan javax. Baiklah, nah setelah terminal tidak ada error, jangan lupa kita klik Ctrl Save terlebih dahulu, kemudian kita coba runningkan. Nah, di sini bagian username kita masukkan admin, pada bagian password kita masukkan password yang tadi 12345, kemudian kita klik login. Nah, di sini kita sudah terhubung dengan form utamanya, namun masih kosong. Oleh karena itu, selanjutnya kita akan mulai mendesain form loginnya terlebih dahulu. Jangan lupa kita atur set layout-nya, kemudian kita pilih absolute untuk mempermudah kita dalam mengatur tata letaknya. Baiklah, langsung saja kita desain form utamanya semenarik mungkin. Coba ramukan, ternyata jalan. Kemudian kita tambahkan menu bar pada bagian atasnya. Untuk file kita ganti menjadi menu dan exit kita ganti jadi laporan. Kemudian kita tambahkan lagi menu baru yaitu logout. Nah, selanjutnya kita desain lagi kembali menu barnya. Kemudian kita runningkan kembali.
kelas dan muncul seperti ini. Selanjutnya kita akan menambahkan beberapa menu. Selanjutnya kita akan membuat beberapa form inti yang akan ditampilkan pada menu. Untuk form yang pertama, kita beri nama form registrasi pendonor. Keyframe-nya jangan lupa kita absolute layout dulu. Nah, sekarang kita akan mulai mendesain form registrasi pendonornya. Kita tambahkan beberapa label. Kemudian kita edit namanya. Setelah itu kita setting fontnya. Kemudian kita rapikan kembali. Setelah itu tambahkan text field. Kemudian untuk gender kita gunakan radio button. Untuk golongan darah kita gunakan combo box. Dan untuk alamat kita gunakan text area. Selanjutnya kita tambahkan tombol register, dan jangan lupa kita ganti variabelnya sesuai dengan nama labelnya. Kemudian untuk combo boxnya kita ubah itemnya menjadi golongan darah. Setelah itu atur fontnya. Kemudian tambahkan button group di antara radian button laki-laki dan perempuan. Kita ubah variabelnya. Kemudian kita masuk ke button group, sambungkan dengan button group yang telah kita tambahkan tadi. Setelah itu kita rapikan lagi desainnya. Selanjutnya kita gunakan image sebagai backgroundnya agar mempercantik tampilannya. Menyesuaikan ukurannya. Coba kita runningkan setelah ini untuk melihat apakah di sini sudah rapi atau belum.
Kemudian kita tarik ke samping, karena nanti kita akan menambahkan tabel yang terhubung dengan database yang akan kita buat nanti. Tabel pada desain ini nantinya akan terhubung dengan tabel yang ada pada database yang telah kita buat tadi. Nantinya ketika kita klik register, maka data yang telah kita inputkan akan masuk ke tabel ini dan juga ke tabel yang ada di database. Baiklah, selanjutnya kita akan membuat tabel data pendonor dengan mengklik New. Nama tabelnya data pendonor. Kemudian yang pertama ada nama, tipe data varchar, value-nya 50. Kemudian kita tambahkan lagi yaitu gender, kemudian usia, selanjutnya golongan darah. Kemudian kita tambahkan 2 kolom lagi untuk nomor HP dan alamat. Gender, tipe datanya varchar, value-nya 10, usia kita gunakan char, value-nya ada 3, kemudian golongan darah pakai varchar, value-nya 3, nomor telepon pakai char, value-nya 12, dan alamat kita gunakan varchar, value-nya 50 karakter. Baiklah, setelah itu kita klik save. Nah, maka akan tampil seperti tampilan yang ada di sini. Selanjutnya kita klik insert untuk menambahkan nilainya. Kita inputkan namanya, kemudian inputkan gendernya, lalu usianya, kemudian golongan darahnya, lalu nomor HP-nya, dan yang terakhir yaitu alamatnya. Setelah kita inputkan semua, selanjutnya kita klik go. Nah, satu baris yang kita inputkan tadi telah berhasil diinputkan di dalam tabel ini. Selanjutnya kita coba tambahkan lagi. Nah, pada tabel ini sudah ada 3 inputan. Selanjutnya kita akan mulai melakukan pengkodingan untuk form registrasi pendonor. Yang pertama yaitu kita tuliskan sintaks import Java swing key option untuk menampilkan sebuah pesan keluaran. Kemudian import MySQL JDBC untuk menghubungkan dengan database-nya, kemudian import java.sql, selanjutnya import java swing table untuk memformat tabelnya, kemudian import com.weather.calendar g.user,
Sintaks ini digunakan untuk menampilkan kalender. Setelah itu yang terakhir import Java Text Simple Date Format yang digunakan untuk pemformatan penanggalan. Kelas selanjutnya di bawah init komponen kita set terlebih dahulu titelnya, yaitu form registrasi pendonor. Kemudian kita panggil lokasinya, set lokasinya untuk X nilainya kita bikin 200 dan Y kita bikin 100. Setelah itu jangan lupa untuk menambahkan sintaks koneksi _db.openConnection untuk mengkoneksikannya pada database kita. Kelas selanjutnya, yang pertama kita akan membuat sebuah metode yang digunakan untuk menyimpan data para pendonor. Adapun sintaksnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu string SQL insert into data pendonor. Data pendonor merupakan nama tabel database kita. Value-nya di sini terdapat 6 value dalam tabel data pendonor. Selanjutnya kita tambahkan statement try catch. Selanjutnya yaitu kita ketikkan prepared statement dengan URL MySQL JDBC kita. Setelah itu kita koneksikan koneksi _db dengan prepare statement yang tadi. Kemudian ketikkan st.setString untuk parameter indeks yang pertama, yaitu txt_nama. Kemudian kita ketikkan pengkondisian if else, di mana jika user mengklik tombol radio button laki-laki, maka outputnya yaitu laki-laki. Namun jika yang dipilih user adalah radio button perempuan, maka output jenis kelaminnya yaitu perempuan. Maka parameter indeks yang kedua yaitu jenis kelamin. Selanjutnya untuk parameter indeks yang ketiga yaitu txt usia.
Selanjutnya, parameter indeks yang keempat yaitu combo box golongan darah. Kemudian setelah sintak parameter indeks dibuat, kita buat sintak untuk mengeksekusi statement tersebut dengan st.execute. Kemudian di sini kita akan menampilkan sebuah pesan konfirmasi dengan goption10.show confirm dialog, di mana pesannya berisi Anda berhasil melakukan registrasi. Baiklah, selanjutnya kita akan membuat sebuah metode untuk menghapus data dengan sintak seperti berikut. Untuk ini kita kopikan saja agar lebih mudah. Setelah itu kita buat codingan untuk button registrasinya. Setelah itu kita buat codingan untuk tombol hapus dan keluar.
Baiklah, selanjutnya kita akan menambahkan codingan untuk merefresh data. Guna refresh data ini yaitu untuk menampilkan data yang telah kita inputkan tadi dengan tombol register agar tampil pada tampilan tabel yang ada pada desain dan juga tabel yang ada pada database. Di sini kita gunakan sintaks java.sql result set, di mana di dalamnya terdapat statement try dan catch. Datanya ini nantinya akan diambil atau diselect dari tabel data pendonor yang ada pada database kita. Pastikan bahwa penulisan labelnya ini sesuai dengan yang ada pada tabel database kita. Setelah itu jangan lupa kita buka penutup pada refresh data yang ada di bagian atas. Kemudian tambahkan refresh data pada button register. Agar data tampil di kelas, selanjutnya kita akan mencoba untuk merunningkan form registrasi pendonor. Ini merupakan form registrasi pendonor. Pertama kita inputkan dahulu namanya. Setelah itu pilih gendernya, lalu inputkan usianya, pilih tipe darahnya, kemudian masukkan nomor HP-nya. Selanjutnya yaitu inputkan alamat si calon pendonor. Setelah itu klik register, klik yes, maka data yang kita inputkan tadi telah tampil pada tabel dan juga akan tampil pada tabel data pendonor yang ada di database. Kemudian kita klik hapus untuk membersihkan inputan. Di sini kita bisa menambahkan registrasi yang baru. Baiklah, selanjutnya kita tambahkan form registrasi pendonor tadi di dalam form utama, yaitu dengan klik kanan menu, kemudian pilih add from palette, kemudian menu item. Setelah itu kita ubah teksnya menjadi form registrasi pendonor. Setelah itu kita klik 2 kali di bagian sini. Nah, di sini merupakan fungsi untuk agar ketika kita mengklikkan tombol Ctrl plus A misalnya, maka ketika kita klik tombol itu bersamaan, form registrasi pendonor itu akan timbul secara otomatis tanpa harus kita mengklik menu dan pilih form registrasi pendonor. Setelah itu kita ganti variabelnya.
klik kanan, kita ganti menjadi sub menu registrasi pendonor. Kemudian kita masuk ke codingannya. Di bagian sini, agar form registrasi pendonor tadi bisa terhubung ke form utama, kita ketikkan sintak new form registrasi pendonor dot show. Setelah itu klik Ctrl Save. Baiklah, selanjutnya kita akan membuat form inti yang kedua. Form inti yang kedua yaitu registrasi penerima donor. Untuk desain dan codingannya kita samakan saja dengan desain dan codingan pada form registrasi pendonor. Setelah ini kita akan membuat database-nya. Setelah selanjutnya kita akan membuat sebuah tabel baru, yaitu tabel data penerima donor dengan mengklik New. Kemudian kita isikan nama tabelnya. Yaitu data penerima donor. Kemudian kita isikan kolom yang pertama, kita isikan nama, kemudian gender, kemudian usia, lalu golongan darah. Setelah itu kita tambahkan dua kolom baru lagi untuk nomor HP dan alamat. Nama tipe datanya itu varchar, nilainya 50. Gender tipenya varchar, nilainya 10. Kemudian usia, tipe datanya char. Untuk value-nya kita isi 3.
Untuk golongan darah, value-nya kita isi 3. Tipe datanya kita kasih varchar. Kemudian nomor HP kita kasih tipe data char. Untuk value-nya 12. Kemudian untuk alamat kita berikan varchar, nilainya 50 karakter. Baiklah, setelah ini kemudian kita klik tombol save. Maka akan tampil struktur tabel seperti berikut ini. Kemudian kita klik insert untuk menginputkan nilainya. Untuk nama kita tuliskan Melani. Kemudian gendernya. Setelah itu inputkan usianya. Kemudian golongan darah. Setelah itu nomor handphone. Dan yang terakhir yaitu alamat. Kemudian kita klik go. Maka data yang telah kita inputkan tadi telah berhasil masuk ke dalam tabel data penerima donor. Selanjutnya kita kembali lagi ke NetBeans. Baiklah, untuk codingannya kita copy pastekan saja dari form registrasi pendonor. Nanti tinggal kita ubah saja URL database-nya, nama database-nya beserta dengan label-label variabel yang ada pada desain form registrasi penerima donor. Nanti kita sesuaikan dengan tabel-tabel yang ada di database penerima donor. Setelah itu kita tambahkan juga untuk codingan refresh datanya agar nanti ketika kita menginputkan data untuk register, data tersebut akan tampil pada tabel yang ada di tampilan maupun database-nya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke form inti yang ketiga, yaitu form distribusi darah masuk. Baiklah, langsung saja kita desain tampilan untuk form distribusi darah masuknya. Pada form ini, saya akan membuat sebuah tampilan yang menampilkan metode CRUD, create, read, update, dan delete. Selanjutnya kita akan membuat sebuah tabel baru, yaitu tabel data distribusi darah masuk.
di mana dalam tabel ini terdapat kolom ID, nama pendonor, tipe darah, jumlah, tanggal donor, dan lokasi donor. Kemudian jika sudah, kita klik simpan. Selanjutnya kita isikan value-nya. Kemudian kita klik go. Maka data yang kita inputkan tadi telah masuk di dalam tabel data distribusi darah masuk. Kemudian kita kembali lagi ke NetBeans dan mulai menginputkan sintaks import Java terlebih dahulu. Kemudian membuat relasi atau mengoneksikan antara database dengan codingan kita. Setelah itu, yang pertama kita akan membuat metode untuk menyimpan data. Di mana data yang akan kita inputkan nanti akan masuk secara otomatis ke dalam database-nya. Di sini kita gunakan statement try dan catch juga. Kemudian kita koneksikan dengan database. Selanjutnya kita buat statement dengan parameter index yang sesuai dengan kolom-kolom yang ada pada tabel database distribusi darah masuk. Setelah itu kita tambahkan perintah st.execute untuk mengeksekusinya. Lalu kita tambahkan sintaks key-option-pen untuk menambahkan pesan konfirmasi. Kemudian setelah itu kita akan membuat sebuah metode untuk dapat mengedit data yang telah kita inputkan tadi. Caranya yaitu dengan mengkoneksikan SQL yang ada pada database dengan codingan Java kita. Pada metode ini kita juga menggunakan statement try dan catch. Kemudian koneksikan database dengan prepare statement-nya. Setelah itu kita inputkan set string-nya sesuai dengan label yang telah kita buat di tampilan form data distribusi darah masuk. Kemudian kita akan membuat metode hapus data, di mana kita dapat menghapus data tanpa harus membuka database-nya, yaitu dengan menambahkan sintaks string SQL yang dapat mengkoneksikan database kita dengan tampilan yang telah kita buat. Pada metode ini juga kita menggunakan statement try dan catch juga. Setelah itu kita akan membuat metode yang dapat menampilkan data ketika kita memberikan perintah cari. Dan kemudian kita buat lagi metode refresh data untuk dapat merefresh data yang telah diedit, dihapus maupun ditambahkan dengan menambahkan sintaks java.sql.resultSet. Kemudian kita tambahkan statement try dan catch. Kemudian koneksikan dengan database melalui string SQL select from data distribusi darah masuk dengan mencari ID-nya.
Setelah itu kita koneksikan data yang ada pada database dengan tabel yang kita buat di form distribusi darah masuk. Selanjutnya yaitu kita akan membuat metode clear data dengan menginputkan label-label yang ada pada tampilan form. Jika sudah, kita klik Ctrl Save, kemudian kita relasikan tombol-tombol yang ada dengan event action performance. Setelah selesai, jangan lupa Ctrl Save, kemudian kita runningkan, kita inputkan datanya, kemudian kita klik tambah, lalu kita klik simpan. Maka data yang kita inputkan tadi secara otomatis akan timbul di tabel dan database. Setelah ini, kita buka form utama untuk memasukkan form distribusi darah masuk ini ke dalam menu yang ada di form utama. Untuk inputkan new form distribusi darah masuk .show ke dalam search form utama. Selanjutnya kita runningkan dan kita coba. Kita masuk ke form inti yang keempat, yaitu form distribusi darah keluar. Untuk desain dan codingannya kita samakan saja seperti form distribusi darah masuk. Oleh karena itu, desainnya cukup kita kopikan saja dari form distribusi darah masuk. Kemudian kita atur lagi label dan tata letaknya. Selanjutnya kita buat database distribusi darah keluarnya. Kemudian kita inputkan nilainya. Lalu kita copy pastekan saja codingan yang ada pada form distribusi darah masuk tadi ke dalam form distribusi darah keluar. Baiklah, selanjutnya yaitu pembuatan tabel data laporan. Di sini saya akan membuat beberapa tabel laporan, yaitu tabel laporan data pendonor, penerima donor, data distribusi darah masuk, dan laporan data distribusi darah keluar. Berikut ini adalah desain dan codingannya. Di sini saya hanya menggunakan satu desain saja untuk 4 laporan tadi.
setelah itu saya akan menginputkan 4 macam data laporan tadi ke dalam menu laporan. Setelah penginputan, maka selanjutnya adalah proses pengkodingan untuk logout. Kemudian kita running semua formnya mulai dari form login.